Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Yang kami hormati para tamu undangan, para Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota, Kepala Dinas DPM PTSP Kabupaten Kota, atau yang mewakili. Kami aturkan selamat datang di acara Zoom meeting hari ini dalam rangka perkenalan audiensi organisasi profesi apoteker farmasis Indonesia Bersatu secara nasional. Kami aturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir membersamai dalam acara ini di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian. Tak luput, kami pun mohon maaf apabila dalam keberlangsungan acara ini masih banyak kekurangan. Baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 sudah resmi berlaku dan di dalamnya terkandung semangat multibar dalam organisasi profesi. Artinya boleh lebih dari satu terkait organisasi profesi kesehatan di Indonesia. Dan salah satu organisasi profesi yang lahir atas semangat Undang-Undang Kesehatan terbaru tersebut adalah Farmasis Indonesia Bersatu atau FIB. Bapak Ibu, perkenalkan saya Apoteker Ilham Hidayat sebagai MC acara hari ini. Sebelum berlanjut, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara ini berdurasi kurang lebih 2 jam, dimulai tepat dari pukul 9.05 sampai dengan jam 11 siang nanti. Untuk rangkaian acara adalah sebagai berikut. Satu adalah pembukaan, kedua perkenalan Presidium FIB Nasional, ketiga sambutan dari Ketua Presidium FIB Nasional, keempat presentasi tentang FIB, kelima diskusi interaktif, dan keenam adalah penutup. Masuk pada acara pertama pembukaan, ya marilah sebelum acara dimulai, kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah perkenalan singkat dari jajaran Presidium Nasional Farmasis Indonesia Bersatu. Izinkan saya untuk memperkenalkan Presidium Nasional FIB. Untuk yang pertama ini kami perkenalkan adalah Ketua Presidium FIB, yaitu Bapak Apoteker Ismail Salim Matullah. Sebagai catatan adalah beliau adalah apoteker praktek pertama yang bukan sebagai APJ atau bukan sebagai APING bahkan, yang lahir dari semangat Undang-Undang Nomor 17 2023. Sedangkan Presidium Nasional yang lain adalah Apoteker Eka Liasari, kemudian ada Apoteker Erwin Fauzana M.Farm, Apoteker Rofik Adi Prabowo, dan terakhir Apoteker Burhanuddin Abdullah. Demikian Bapak Ibu jajaran Presidium Nasional yang kami perkenalkan pada kesempatan ini. Baik, hadirin yang kami hormati, berlanjut pada acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Presidium FIB Nasional. Kepada yang terhormat Apoteker Ismail Salim Matullah, kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak-Bapak sekalian. Kami sangat berterima kasih atas luangan waktu dan kesempatannya masih dapat memberikan waktunya untuk menghadiri undangan kami dari Organisasi Profesi Farmasis Indonesia Bersatu. Sedikit tentang organisasi ini, jadi
organisasi ini sebenarnya diawali dari sebuah forum komunikasi apoteker Indonesia yang sering bertemu dan berdiskusi baik secara online maupun offline, yang melihat bahwa profesi apoteker di Indonesia masih tidak seperti profesi apoteker di negara-negara lain yang sudah lebih maju dan lebih depan dalam segala aspeknya. Hal yang paling pokok dan fundamental terhadap profesi ini di negara ini adalah belum diakuinya kewenangan profesi apoteker ini. Jadi menjadi bahan pokok dari diskusi-diskusi di forum komunikasi tersebut. Akhirnya pada tahun 2020 disepakati untuk mendirikan atau menjadikan forum komunikasi itu menjadi sebuah organisasi resmi, organisasi massa, karena kita melihat bahwa perjuangan untuk mendapatkan kewenangan itu perlu sebuah organisasi resmi. Maka dibentuklah organisasi massa, Ormas, yang bernama Farmasis Indonesia Bersatu. Jadi kemudian perjuangan tersebut terus berlanjut dan alhamdulillah akhirnya di Undang-Undang 17 2023 ini, Undang-Undang Kesehatan yang baru, alhamdulillah akhirnya ini juga sebagai informasi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dinas Kesehatan, dari DPMPTSP, bahwa alhamdulillah akhirnya profesi apoteker ini diakui oleh negara melalui undang-undang. Akhirnya diakui kewenangan praktik profesionalnya oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dan ini adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Yang Maha Kuasa bagi profesi kami, dan akhirnya secara resmi kami profesi apoteker di Indonesia itu bisa berprofesi, berpraktek seperti halnya profesi-profesi lain dengan kewenangan yang jelas. Yang selama ini sejak Indonesia merdeka kami belum memiliki kewenangan yang jelas, dan akhirnya melalui undang-undang ini alhamdulillah kewenangan itu akhirnya diakui oleh negara, resmi diakui sebagaimana di negara-negara lainnya. Nah, bagi kami saat ini adalah bagaimana mengisi, memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh negara kepada kami untuk memberikan layanan terbaik secara profesional dalam rangka memberikan kesehatan melayankan kesehatan atau membawa kesehatan, mewujudkan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Dan kami juga melalui Farmasis Indonesia Bersatu akan senantiasa berusaha meningkatkan profesionalitas apoteker Indonesia, karena bagi kami di Farmasis Indonesia Bersatu, profesionalisme itu adalah sebuah hal yang wajib dan mutlak harus ada, karena kami atau profesi apoteker adalah suatu profesi yang seharusnya bertindak dan berlaku secara profesional. Sekali lagi saya sebagai Ketua Presidium Nasional Farmasi Indonesia Bersatu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan luangan waktu dari Bapak Ibu sekalian, atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk menghadiri undangan, Bapak dan Ibu untuk menghadiri undangan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Ismail Salim Matullah. Beranjak pada acara selanjutnya, yaitu presentasi tentang FIB. Tapi sebelum masuk ke presentasi, saya yakin Bapak Ibu mungkin udah ada yang sarapan, ya, udah ada yang ngopi juga. Jadi kalau sarapan ngopi belum ada pantunnya, kayaknya belum lengkap kayaknya. Setuju nggak kira-kira? Ya, saya ada pantun nih buat Bapak Ibu semua. Setuju. Mungkin mohon support cakepnya kali ya. Oke, di Zoom meeting tempat kita bertemu. Senyum ramah awal yang ceria.
Wah, nggak telat nih Pak Erwin ya. Perkenalan kita seperti awan di langit yang biru, Cakep, penuh harap sinergi bersama. Oke, cakep. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, presentasi tentang Presidium Nasional akan disampaikan oleh Bapak Apoteker Rofik Adi Prabowo. Pada beliau kami silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya cek sound dulu Pak Ilham, apakah suara saya sudah bisa didengarkan dengan baik? Ya, jelas Pak. Oke, ya. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk sesi yang kedua ini memperkenalkan lebih dekat tentang FIB, konon katanya tak sayang maka tak kenal. Oh kebalik ya, kebalik ya. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, kami ingin memperkenalkan lebih dekat organisasi profesi yang ada di Apoteker yang bernama Farmasis Indonesia Bersatu, dan secara sinergi juga kebetulan di beberapa kota kami hadir dan silaturahim ke dinas yang Bapak Ibu pimpin ada di sana untuk kenal lebih jauh dan agar lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian juga dalam rangka untuk bersama-sama memberikan dukungan dan support terhadap sistem kesehatan yang lebih baik untuk negeri kita di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rofik Adi Prabowo, Apoteker Rofik Adi Prabowo yang akan membawakan slide ini. Seperti yang sudah diulas di depan, Bapak Ibu sekalian, Farmasis Indonesia Bersatu itu sebenarnya diawali dari forum komunikasi antar apoteker yang ada di seluruh Indonesia. Bahkan saat ini kami lebih dari 1.400 yang bergabung sampai dengan saat ini di grup WA kami yang terus melakukan komunikasi sejak tahun 2018 silam sampai hari ini. Kemudian sampai akhirnya kami mendeklarasikan diri setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Perjalanannya yaitu diawali dari Mukernas 1 Yogyakarta, yaitu terbentuknya forum komunikasi tadi pada tahun 2018. Kemudian setelah Mukernas 1 di Yogyakarta, kita perjalanannya semakin meningkat, lebih intens untuk melakukan komunikasinya, maka FKAI ini berubah nama menjadi FIB. Tepatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2019. Dari berbagai komunikasi, intensitasnya semakin berkembang, dan pada akhirnya setelah berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 di Yogyakarta pada tanggal 26 Agustus tahun 2023, maka FIB atau Farmasis Indonesia Bersatu mendeklarasikan diri sebagai organisasi profesi apoteker yang resmi di Indonesia. Ibu Bapak sekalian, kami juga tentunya memiliki komitmen-komitmen dalam rangka untuk mendukung kinerja stakeholder yang ada di pemerintahan dalam rangka untuk memberikan pelatihan, dalam rangka untuk di event-event seminar, lokakarya, kursus, dan justru yang lebih penting lagi, kami juga turun langsung ke lapangan menjumpai teman-teman apoteker kita yang berpraktik. Kita juga menggandeng dengan beberapa stakeholder yang ada, baik di industri, baik di obat tradisional, baik di apoteker komunitas, baik di apoteker yang juga ada di pemerintahan dalam rangka untuk bersama-sama bergandeng tangan mewujudkan kontribusi apoteker yang lebih real dalam koridor regulasi yang ada saat ini untuk
mengembangkan profesi apoteker dalam rangka masa depan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan lebih baik. Inilah fokus program yang kita miliki. Nanti kita akan perlihatkan Bapak Ibu sekalian di slide belakang kegiatan-kegiatan yang lebih taktis dan real yang ada di FIB. Berkaitan dengan legalitas FIB sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi para apoteker di seluruh Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kami juga memiliki legalitas yang saat ini sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham dengan nomor AHU 0001357.AH.01.07 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya FIB ini, Farmasis Indonesia Bersatu ini sebagai organisasi itu sudah legal SK Kemenkumham-nya sejak tahun 2020. Untuk menguatkan peran dari FIB sendiri, kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga kami mendapatkan amanat dan mandat dalam rangka untuk lebih berperan di daerah-daerah. Maka mandat yang kami terima agar FIB ini segera bersosialisasi kepada pemerintah daerah baik di provinsi maupun pemerintah daerah yang ada di kabupaten maupun pemerintah daerah yang ada di kota. Suratnya juga sudah kami dapatkan dari Kemendagri. Maka dari itu di akhir-akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun ini kami sangat agresif untuk menjalin silaturahim itu dalam rangka menjalankan mandat dari Kemendagri. Ibu Bapak sekalian, kami memiliki visi yang sangat terang dan jelas berkaitan dengan bagaimana apoteker ini di masa mendatang itu memiliki kontribusi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Visi kami yaitu menjadikan profesionalisme apoteker itu untuk generasi Indonesia yang sehat secara global seperti itu. Kami ingin mewujudkan visi tersebut menjadi misi yang lebih taktis, yaitu mewujudkan kesehatan masyarakat melalui, nah ini yang perlu digarisbawahi, praktek apoteker yang profesional. Baik praktek apoteker yang ada di komunitas apotek-apotek, baik praktek apoteker yang ada di rumah sakit, klinik, puskesmas, baik praktek apoteker yang ada di industri, baik praktek apoteker yang ada di ranah distribusi obat-obat, baik praktek apoteker yang ada di ranah stakeholder di pemerintahan. Kemudian kami juga memiliki aktivitas-aktivitas yang kuantitasnya semakin meningkat untuk melaksanakan misi yang kita emban ini di berbagai sektor lahan praktek apoteker. Ibu Bapak sekalian, kami ingin memperkenalkan saat ini FIB dengan prinsip yang egaliter, artinya kesetaraan, tidak ada seperti organisasi yang seolah-olah antar anggota itu ada gap yang senior, junior, tidak. Di FIB semuanya sama, egaliter, karena organisasi ini dibentuk sebagai alat yang memang untuk mengembangkan profesi, bukan alat untuk kepentingan individu ataupun kepentingan golongan. Tapi organisasi FIB dibentuk dalam rangka untuk menjalankan amanat pengembangan profesi apoteker. FIB juga bersifat kolektif kolegial. Artinya di dalam organisasi ini dijalankan, tipikal kepengurusannya, tipikal kepemimpinannya menganut kolektif. Ya kurang lebihnya kalau bahasa sederhananya mirip KPK lah ya. Tidak ada ketua, tidak ada. Tetapi yang ada adalah pemimpin yang secara kolektif. Artinya dipimpin secara keroyokan begitu ya. Ada beberapa orang yang memimpin organisasi ini. Sedangkan FIB sendiri, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah hadir di Provinsi Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Kota Surakarta,
terus kemudian Surabaya Raya, ini mencakup gabungan beberapa kabupaten, Solo Raya juga, ini mencakup beberapa kabupaten juga, Sidoarjo Raya sama, Madiun Raya, dan Malang Raya. Ibu Bapak sekalian, kami ingin memperkenalkan di FIB secara nasional, presidiumnya itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama Ibu Eka Liasari atau yang disapa Bu Eka. Terus kemudian ada Bapak Apoteker Erwin Fauzana, terus kemudian ada Bapak Apoteker Burhanuddin Abdullah, terus kemudian saya sendiri Rofik Hadi Prabowo, dan yang mengkoordinasi kita semuanya itu ada Bapak Apoteker Salim Ismail Matullah yang tadi di awal memberikan sambutan. Ibu Bapak sekalian, kami ingin memberikan kabar informasi berkaitan dengan kontribusi FIB Farmasis Indonesia Bersatu yang saat ini kami sangat fokus dengan implementasi yang betul-betul agar undang-undang kesehatan itu betul-betul bukan hanya sekedar pasal-pasal, bukan hanya sekedar coretan-coretan yang itu baru dicari ketika nanti ada suatu problematika atau suatu kebutuhan. Tidak. Kami ingin mengawali memiliki kontribusi yang baik bahwa sebuah regulasi itu diadakan karena memang harus ditegakkan. Karena memang implementasinya harus dirasakan. Maka dari itu kami memiliki kegiatan dalam rangka webinar, sharing session kepada seluruh apoteker di Indonesia secara gratis, free. Sharing sessionnya ini tema di akhir tahun kemarin kita fokus kepada implementasi Undang-Undang Kesehatan 17 tahun 2023. Sehingga banyak isu-isu yang kami kritisi, banyak isu-isu yang kami kawal. Kami harus mengawal apoteker-apoteker yang mungkin mereka harus berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di instansi dalam rangka momen dialog. Karena mungkin masih adanya mispersepsi regulasi yang baru Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang seharusnya sudah dipakai, yang seharusnya sudah diimplementasikan, tetapi karena kurangnya informasi bisa jadi sehingga pemahamannya, pengetahuannya masih menggunakan regulasi yang lama. Nah, ini kami melakukan seri webinar yang berturut-turut berkali-kali dengan narasumber yang berbeda-beda pula. Salah satunya adalah dengan Pak Sunjoyo. Beliau adalah salah satu dari Pak Sunjoyo ini dari staf ahli Kemenkes di bidang hukum, staf ahli Kemenkes di bidang hukum. Terus kemudian kita juga memiliki buletin yang kami cetak secara digital sehingga lebih mudah untuk didistribusikan. Buletin ini kami pakai dalam rangka untuk menguatkan peran apoteker dan mengupdate informasi-informasi terkini agar rekan-rekan kami yang menjalankan praktek apoteker itu betul-betul mendapatkan informasi yang up to date, tidak kudet ya, ketinggalan update. Nah, terus kemudian kami juga sudah memiliki satu karya yang ini kemarin lahirnya pasca disahkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, yaitu sebuah buku yang kita terbitkan dengan judul Apoteker Transformasi Profesi Apoteker dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Buku ini telah selesai kita distribusikan edisi cetakan yang pertama. Ibu Bapak sekalian, kami juga tidak hanya sekedar basa-basi sebagai sebuah organisasi, tidak. Kami juga proaktif untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meaningful participation. Kami juga memang berpartisipasi secara aktif dan berdampak. Audiensi dengan banyak stakeholder yang ada di DPR RI, yang ada di Kemenkes RI, yang ada di Kemenkumham RI juga, kami menjalin komunikasi yang sangat baik. Terus kemudian dengan instansi pendidikan juga, kemudian kita juga sudah hadir dan audiensi dengan
BPOM di Jawa Barat, BPOM di Surabaya, terus kemudian DPM PTSP di Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, terima kasih yang sudah menerima kami dengan baik, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, kemudian BPOM di Serang, Banten, terus kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Surakarta yang juga sudah menerima kami dengan baik. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan FIB, kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan kami yang ada di media, para wartawan, baik biasanya sekarang sudah media elektronik ya, di Antara News, kemudian detiknews.tv, kompas.com, kami juga terima kasih kepada media yang ada di DPR melalui media dpr.go.id, kemudian Warta Apoteker, farmasetika.com, tribunnews.com, liputan6.com. Terima kasih semuanya sudah berkenan membersamai FIB dalam kegiatan-kegiatannya dan mengawal isu-isu yang terkini. Sebagai slide akhir, kontribusi kami juga terhadap keprihatinan adanya musibah kemanusiaan yang ada di Gaza. Kami juga ingin berbagi untuk meringankan saudara-saudara kami yang ada di Gaza yang menjadi korban perang, maka kami ikut berkontribusi juga meringankan saudara-saudara kami melalui menggandeng dengan Mercy untuk menyalurkan bantuan dari rekan-rekan apoteker di FIB yang ada di Indonesia. Baik, Ibu Bapak sekalian, kami mengucapkan terima kasih tentunya hari ini Bapak Ibu sudah hadir di sini. Semoga acara kita di pagi hari ini penuh berkah dan menginspirasi, juga memberikan kontribusi yang lebih real, kontribusi yang nyata betul-betul dirasakan oleh masyarakat kita untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik. Kami dari FIB mengucapkan selamat untuk menjalankan acara di pagi hari ini, berkah untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC Pak Ilham. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Raufik atas paparannya. Alhamdulillah mungkin semakin kenal dengan FIB, mudah-mudahan harapannya seperti itu. Dan untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa sudah saya share di meeting chat untuk link absensi. Kami mohon untuk bisa diisi linknya untuk sebagai dokumentasi kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya di sini akan masuk acara diskusi interaktif. Karena saya yakin apa yang disampaikan oleh Bapak Apoteker Raufik hanya sekitar kulitnya saja mungkin ya. Jadi kita ingin lebih jauh, Bapak Ibu mungkin ingin lebih jauh mengenal tentang FIB. Kami buka diskusi interaktif. Jadi bila Bapak Ibu yang ada ingin mengenal lebih jauh, kami mempersilahkan pada Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang akan Bapak Ibu sampaikan di forum diskusi ini. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang hadir untuk bertanya mungkin. Terima kasih. Atau mungkin dari rekan presidium yang lain, ini udah masuk sesi diskusi, ada yang ingin menambahkan, silakan. Mungkin dari Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan atau DPM PTSP terkait dengan FIB, dengan OP sebelumnya, OP yang lain, apakah ada ya hal yang ingin ditanyakan, perbedaannya mungkin atau seperti apa? Silakan Bapak Ibu. Pak Ilham, Ya, gimana Bu? suara saya jelas ya. Maaf saya nggak buka video karena saya nggak pakai headset juga. Terus sinyalnya sepertinya agak kurang lancar.
Jelas Bu, suaranya jelas. Baik. Terima kasih. Saya mohon izin untuk mengawali dengan mungkin diskusi ya. Tadi saya melihat alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan untuk hadir pagi ini. Mungkin untuk yang pertama ini kami ingin bertanya untuk dari perwakilan DPM PTSP Surabaya, bagaimana terkait pengurusan SIPA di sana, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang terbaru atau masih seperti apa gitu. Terima kasih Pak Ilham. Itu saja mungkin pertanyaan saya untuk mengawali diskusi. Baik ya, silakan mungkin langsung bisa ditanggapi. Setelah ini mungkin nanti Bu Haji Kartini ya untuk menyampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak. Perkenalkan, saya Rofi Udin dari DPM PTSP Kota Surabaya. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi, ya, menyangkut apakah persyaratan untuk pengajuan perizinan khususnya SIPA ya, surat izin apoteker ya, praktek apoteker, ya, apakah sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang 17 tahun 2023. Oke, jadi memang sampai dengan saat ini itu terkait dengan rekomendasi organisasi profesi dan pemenuhan kecukupan SKP ya dari organisasi profesi masih menjadi salah satu persyaratan untuk pengajuan perizinan SIPA. Ya. Tetapi kami juga akan melakukan evaluasi kembali ya, terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 itu, sekaligus kemarin kebetulan ada sosialisasi terkait dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang terbaru itu. Ada beberapa poin memang yang disampaikan, ya, antara lain menyangkut tentang rekomendasi OP maupun kecukupan SKP itu tadi. Ya. Nah, kami tentu saja di dalam menindaklanjuti terkait dengan persyaratan, ya, akan melakukan koordinasi, Bung, ya, dan misalnya itu untuk sepakatan gitu, gitu. Nah, oleh karena itu kami besok hari Rabu sama surat sudah kami sampaikan kepada Dinkes Provinsi. Siapa tahu mau ganti hari. Cuma beda sempat. Oh iya. Juga kepada Dinas Kesehatan selaku BD teknisnya juga. Bagaimana keberadaan persyaratan rekomendasi OP ini, ya, sehingga termasuk bagian hukum Bu ya di tempat Pemkab Surabaya, sehingga keputusan nanti kalau besok itu menjadi apa ya Bu ya, istilahnya itu evaluasi dan kesepakatan ya dari dinas terkait, nah, bahwa apa yang kami lakukan itu memang sesuai dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 17 itu. Nah, memang ada tahapan-tahapan karena kami ini kan untuk penerbitan izin itu kan menggunakan aplikasi. Oke. Nah, selama aplikasi perizinan itu masih belum diakomodir dalam OSS, kami pemerintah kota memiliki aplikasi daerah namanya Surabaya Smart Windows Alpha. Oke. Nah, setelah nanti itu rapat menghasilkan sebuah keputusan, katakanlah ya persyaratan untuk rekomendasi dari UP dan surat SKP itu dihapuskan
Ya, nah itu berikutnya kami akan berkoordinasi dengan Kominfo ya, dinas Kominfo di kami untuk dapat dilakukan fasilitasi untuk menyelesaikan perizinan. Oke. Nah, itu nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat 1-2 hari ke depan, ya. Nah, itu untuk kesepakatan di dalam pemenuhan Undang-Undang 17 termasuk surat edaran dari Kemenkes itu secara real dapat kami tidak lanjuti. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rofiuddin dari PTSP Surabaya. Gimana Apoteker Bulia, masih ada tanggapan lagi kira-kira? Alhamdulillah sudah cukup jelas Pak jawabannya. Jadi kita nanti tinggal menunggu saja terkait bagaimana informasi yang selanjutnya untuk perizinan di Surabaya. Oke, baik. Selanjutnya ini Bu Hajah Kartini, ya Bu Haji Kartini sudah ingin bertanya. Silakan Bu Haji, silakan langsung saja. Untuk ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Waalaikumsalam Penanaman warahmatullahi Modal wabarakatuh. Kabupaten Lebak izin bertanya untuk ini Pak pengajuan Mohon maaf perpanjangan Bu, diulangi suaranya agak kecil Bu. dari DPMPTS Lebak izin bertanya untuk pengajuan SIPA perpanjangan harus melampirkan SKP yaitu tanda bukti kecukupan pemenuhan kecukupan SKP yang itu kan sebelum dari Kemenkesnya berlaku apa gimana Pak ya. Terus itu surat keterangan kecukupan SKP itu diberikan oleh siapa gitu. Cuman itu aja mungkin Pak. Baik, Makasih. Bu Haji Kartini, mungkin dari Presidium ada yang menanggapi terkait kecukupan SKP itu seperti apa dan siapa yang mengeluarkan berdasarkan Undang-Undang 17 yang terbaru ini. Oke, baik. Pak Ilham, saya mohon izin untuk mencoba menjawab ya. Bu Hajah Kartini, terima kasih untuk pertanyaannya berkaitan dengan SKP, Satuan Kredit Pembelajarannya ya. Jadi per tanggal 12 Januari ke belakang sampai 5 tahun, Ibu, jadi ngitungnya 12 Januari ke belakang sampai 5 tahun, maka SKP itu dibuktikan dengan self-declare. Itu sesuai dengan diskresi, yang diskresi ini juga diatur di Undang-Undang Administrasi Negara ya. Nah, Kemenkes sendiri sebagai penanggung jawab, sebagai instansi yang dalam hal ini berkegiatan di bidang kesehatan sudah memberikan petunjuk teknis diskresinya melalui surat edaran tadi. Jadi kalau ditanyakan bagaimana juknisnya, juknisnya itu ya dalam wujud surat edaran itu, itulah petunjuk teknis. Karena kalau kita lihat di dalam surat edaran itu memang teknis sekali. Cara untuk bagaimana agar pelayanan kepada masyarakat ini tidak terhambat. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan yang merupakan fundamental dasar masyarakat atau rakyat. Sehingga ketika ada perpanjangan perizinan agar apoteker itu legal juga di dalam praktiknya, maka di surat edaran dari Kementerian Kesehatan itu yang terakhir ya, yang diterbitkan Januari kemarin, sudah sangat jelas di situ ada form untuk self-declare. Ada form yang harus diisi oleh apoteker yang bersangkutan untuk mendeklar atau mengajukan dengan bukti-bukti yang ada. Kan biasanya kalau apoteker itu mendapatkan SKP, dia akan mendapatkan sertifikat, Ibu. Nah, dari sertifikat itulah yang disertakan sebagai bukti real. Kenapa? Karena saat ini sistem yang ada di Kemenkes juga sedang didevelop.
yang ada di Satu Sehat juga belum purna, maka untuk mengisi kekosongan ini diperlukan satu langkah yang itu juga harus dalam koridor regulatif begitu. Di koridor regulatif ini diatur di Undang-Undang Administrasi Negara. Di sana Kemenkes dengan mengambil langkah yaitu self declare SKP-nya. Kemudian setelah tanggal 12 Januari, maka SKP ini nanti yang diakui hanya SKP yang diterbitkan oleh negara. Dalam hal ini di bawah validasi dari Kementerian Kesehatan. Yang saat ini kalau kita di teman-teman FIB itu sudah banyak sekali Ibu Bapak sekalian yang mendapatkan SKP itu dari pelataran sehat yang saat ini bisa diperoleh secara gratis dengan pelatihan-pelatihan yang saat ini juga terfasilitasi secara digital. Seperti itu kurang lebih jawabannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Apoteker Raufik. Mungkin ada tanggapan balik dari Bu Haja Kartini? Oke, tidak ada ya. Kita lanjut kepada Pak Jaki Romadona. Silakan Pak Jaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk para Presiden Nasional FIB, Apoteker Krismail, Apoteker Eka Liasari, Apoteker Ade Rofik Prabowo, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan Apoteker Ilham. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas deklarasi FIB. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatannya sebesar-besarnya bagi profesi apoteker dan masyarakat pada umumnya. Di sini saya selaku perwakilan dari DPMPTSP tadi sama dengan Bu Haji Kartini, sekaligus menginformasikan kepada teman-teman dari Farmasis Indonesia Bersatu bahwa kami dari DPMPTSP Kabupaten Lebak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, kita sudah sepakat Pak Ilham atau Pak Erwin ya? Pak Erwin ya? Betul Bapak. Iya. Kita sudah Betul, Pak Zaki. sepakat dan sudah melakukan rapat koordinasi juga bahwa kita ikut dengan Undang-Undang Kesehatan terbaru dan juga sebelum terbitnya surat edaran yang terbaru dari Kemenkes, yang kedua ya kalau nggak salah ya. Nah, kita sudah bersepakat bahwa terkait proses pembuatan SIP mengikuti dengan Undang-Undang Kesehatan terbaru dan surat edaran dari Kemenkes. Seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang masih menjadi isu di kita, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Haji Kartini terkait SKP ya. Jadi kita juga sudah koordinasi dan Dinkes, jadi mungkin sampai dengan Februari ini ya, jadi masih belum dipersyaratkan lah kalau untuk pemenuhan bukti pemenuhan kecukupan SKP ya. Iya. Mungkin mulai di bulan Februari ya. Juga saya mungkin mau konfirmasi juga pada teman-teman FIB sejauh mana kepercayaan dirinya nih terkait dari teman-teman OPM existing. Saat ini kan sudah berkali-kali melakukan judicial review ya di MK. Nah, itu seperti apa tanggapannya bagi teman-teman FIB? Juga tindakan apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari FIB terkait beberapa daerah yang belum tegak lurus dengan Undang-Undang Kesehatan dan surat edaran terbaru dari Kemenkes terkait proses pembuatan SIP. Seperti itu. Contoh kasus mungkin saya pernah dengar itu dari wilayah tetangga ya, yang Jawa Barat nggak salah. Nah, itu seperti apa? Tapi secara umum dari kami untuk Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kemenkes beserta turunannya, bukan turunannya ya, surat edaran yang terbaru.
Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaki Romdona. Silakan pada rekan presidium mungkin bisa menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Zaki. Baik, mungkin nanti saya juga berbagi jawabannya biar tidak diborong sendiri ya Pak Ilham ya dengan Pak Apoteker Ismail selaku presidium juga. Tapi saya ingin menanggapi yang tadi beliau Pak Zaki Romadona dari Lebak ya, DPM PTSP Lebak. Pertama kami mengapresiasi sekali dan mengucapkan terima kasih atas dukungan DPM PTSP Lebak agar masyarakat tetap terlayani dengan baik kebutuhan kesehatan terutama yang berkaitan dengan obat-obatan sehingga apoteker-apoteker yang berpraktek ini dalam rangka untuk perpanjangan izin prakteknya teman-teman apoteker ini secara langsung nanti kami juga akan kabarkan kepada anggota bahwa di Lebak Banten teman-teman dari DPM PTSP Lebak itu sangat welcome, tidak mungkin ada dalam artian tidak mungkin ada kekosongan, jangan sampai izinnya nanti sudah selesai terus kemudian terganggu praktek apotekernya padahal masyarakat sekitar apalagi ini musim hujan ya banyak yang sakit. Nah ini dampaknya lebih real justru kepada masyarakat. Nah ini tentu yang tidak kita inginkan ya karena ternyata harusnya negara hadir untuk kesehatan masyarakat tapi justru di realnya malah justru nanti terhambat dengan hal-hal yang seharusnya teknis ini bisa kita bereskan. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Zaki Romadona beserta Bapak Ibu yang kami hormati di DPM PTSP Lebak, Banten. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan GR. Nah, GR. Pak Apoteker Ismail, silahkan untuk tampil. Cek sound dulu Pak Apoteker Ismail. Cek. Apakah mendengar suara saya, Pak Apoteker Ismail? Halo? Oke. Ya, mungkin sedang berkegiatan, sembari berkegiatan dengan pasien ya. Terpaksa diborong nih Pak Ilham. Ya, pertanyaan berikutnya berkaitan dengan GR. Kebetulan yang melakukan GR bukan FIB Bapak. Jadi organisasi apoteker yang lain karena kami menyadari FIB tidak dalam rangka berkepentingan melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi karena kami justru seperti yang di awal tadi dikatakan bahwa apoteker itu profesi yang tua di Indonesia ya dibandingkan dengan profesi yang baru-baru aja hadir itu apoteker itu ya mungkin 11-12 dengan dokter. Nah, semenjak sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023, apoteker itu belum memiliki yang di level undang-undang pegangan hukumnya untuk melakukan praktik. Ketika kita berjuang, kebetulan FIB juga menjadi bagian yang ikut memperjuangkan kewenangannya agar diakui oleh negara di dalam undang-undang kesehatan yang terbaru ini. Karena kami meyakini jauh hal yang lebih penting untuk kami para apoteker yang berpraktek mendapatkan payung hukum yang lebih tegas dalam hal ini regulasinya di tataran undang-undang agar praktek kami betul-betul firm, praktek kami betul-betul bisa lebih percaya diri di dalam melayani masyarakat, di dalam memberikan obat yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya juga sedikit promosi ya untuk profesi apoteker. Kalau Bapak Ibu sekalian ke apotek kemarin-kemarin cuman beli obat, saya pesan sekarang jangan cuman begitu. Karena obat itu berbeda dengan kerupuk sama tempe ya. Nah, karena obat itu berbeda. Obat itu akan menimbulkan reaksi-reaksi di dalam tubuh. Untuk itu, ketika Bapak Ibu membutuhkan obat, temui apotekernya. Karena apoteker akan memilihkan jauh yang lebih tepat obatnya. Mungkin
ada obat itu yang ngefek terhadap keluhan. Tapi belum tentu itu tepat. Nah, itu. Baik, balik lagi ke GR. GR yang dilakukan saat ini, dalam rangka mungkin untuk melakukan evaluasi. Lebih ekstrimnya meminta agar undang-undang kesehatan itu tidak diberlakukan. Nah, kalau seperti itu, FIB di posisi yang sangat tegas dan jelas, kami tidak ingin itu. Karena itu nanti justru akan melemahkan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Faktanya apa? Faktanya mudah. Kalau ditanya di lapangan, yang praktek, anggota-anggota dari organisasi profesi, itu mereka lebih pilih mana? Lebih mudah mana? Lebih berpihak mana sih undang-undang yang ada ini dibandingkan dengan yang ketika GR itu dilakukan? Saya meyakini, karena di internal kami juga sudah melakukan survei itu. Anggota itu lebih suka dan lebih merasakan dengan real. Undang-undang ini pro dengan tenaga kesehatan, dengan tenaga medis, mempermudah mereka, memberikan jaminan yang lebih leluasa untuk melakukan praktik. Dan organisasi ini akhirnya menjadi lebih demokratis. Dan memang mengembalikan organisasi ini semata-mata untuk pengembangan profesi, di mana negara itu hadir sebagai regulator. Bukan dibalik, organisasi hadir sebagai regulator. Tidak. Yang hadir sebagai regulator adalah negara. Sedangkan organisasi fokus kepada pengembangan profesinya. Bagaimana anggota-anggotanya itu betul-betul berdampak real kepada masyarakat. Ya, mungkin evaluasi kami yang ada di apoteker, bagaimana apoteker-apoteker yang ada di lapangan lebih hadir bertemu dengan masyarakat. Lebih hadir di dalam betul-betul memilihkan ketepatan obat untuk pasien-pasiennya. Jadi singkatnya jawaban kami, FIB tidak dalam posisi meminta GR. Tidak. FIB posisi yang sangat tegas mendukung undang-undang ini untuk terimplementasi dengan baik. Makanya tadi kami katakan kami sangat mengawal undang-undang ini agar betul-betul implementasinya nyata dan dirasakan kebaikannya untuk masyarakat. Seperti itu Pak Ilham. Terima kasih. Mas Rofik, Pak Ilham. Ya. Silakan. Saya izin mohon menambahkan sedikit dari apa yang tadi yang sudah dijawab oleh Mas Rofik. Tadi kan ada pertanyaan juga terkait langkah apa yang sudah dilakukan FIB mengenai daerah-daerah yang masih memberlakukan Rekom OP begitu ya, yang mungkin yang belum mengimplementasikan Undang-Undang 1723 begitu. Sejauh ini langkah yang diambil FIB tentu saja kan pertama kami berdiskusi dulu dengan PTSP dan Dinkes tempat terkait hal tersebut begitu ya. Tapi kalau memang jika dalam diskusi tersebut kami tidak menemukan titik temu di mana masih dipersyaratkan Rekom OP begitu, langkah yang kami ambil biasanya adalah ya dengan terpaksa kami mengambil langkah bersurat kepada kepala daerah setempat. Sebenarnya itu adalah pilihan terakhir begitu ya yang terpaksa kami lakukan begitu. Sebenarnya sih harapan kami cukup dengan diskusi begitu ya dengan Bapak Ibu yang ada di PTSP, dengan Bapak Ibu yang ada di Dinkes, masalah tersebut bisa diselesaikan karena kan itu kan sebenarnya kan hal teknis saja begitu. Nah, tapi kalau memang terpaksa ya itu langkah terakhir dan memang kami sudah melakukan hal tersebut di beberapa kota begitu. Akhirnya kami bersurat ke kepala daerahnya. Tapi selama bisa membangun diskusi yang yang ibarat kata yang ada titik temu lah ya begitu ya. Ya kami tidak sampai yang harus ke kepala daerah begitu. Nah, harapannya dengan SE yang kemarin sudah dikeluarkan oleh Kemenkes semua menjadi lebih jelas dan
implementasi undang-undang itu bisa dijalankan bersama-sama. Karena kan sebenarnya kan tujuannya itu kan untuk kepentingan masyarakat begitu. Karena kasihan kalau semisal bukan hanya apoteker ya, mungkin tenaga kesehatan yang lain, mungkin juga dokter begitu. Kalau semisal SIP-nya sudah waktunya habis begitu, terus kemudian harus terhambat hanya karena sesuatu hal yang sebenarnya itu sudah tidak dipersyaratkan lagi, itu kan sebenarnya yang berdampak adalah masyarakat. Masyarakat jadi dirugikan karena apa? Karena tidak mendapatkan pelayanan yang bagaimana semestinya. Sedangkan SIP itu kan sebagai legalitas seorang tenaga kesehatan termasuk apoteker ya dalam melakukan prakteknya. Jadi harapan kami dengan kemarin SE Kemenkes yang terbaru, mudah-mudahan tidak perlu lagi ya harus mengadvokasi daerah per daerah begitu. Harapannya sih semua sudah sama-sama untuk mendukung lah, karena kan ini kan dari pemerintah sendiri gitu. Karena terus terang kami juga sampai dapat curhatan begitu ya dari teman-teman yang di lapangan begitu, kami dibilang sebagai pejuang anti rekomendasi, padahal kan bukan kami yang meminta untuk tidak ada rekomendasi, karena kan itu kan perintah undang-undang dan kami hanya berusaha untuk bagaimana supaya undang-undang ini benar-benar bisa diimplementasikan begitu. Demikian Pak Ilham, tambah dari saya. Baik, terima kasih Bu Lia. Ya, ini sudah ada yang raise hand juga dari PTSP Surabaya, Pak Rofi Udin. Pada beliau saya persilahkan. Terima kasih Bapak. Sedikit bertanya saja, ngapunten, ini kembali terkait dengan surat edaran dari Kemenkes yang bulan Desember atau Januari kapan itu, antara lain di nomor 4 Pak, poin B kalau nggak salah ya. Nah, itu ada narasi jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan atau Kepala Dinas Penamodal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kota melalui portal skp.kemenkes.go.id. Namun, apabila tidak ditemukan pada portal tersebut atau data ditemukan, namun SKP belum memenuhi, tetapi nakes ya maupun tenaga medis itu merasa sudah memenuhi sesuai dengan nilai SKP masing-masing profesi. Nah, ini bahasanya diarahkan ke organisasi profesi untuk ketiga permohonannya tadi itu Pak G, atau ke helpdesk-nya Kementerian Kesehatan. Nyuwun sewu ya, barangkali dalam kesempatan ini bagaimana kontribusi atau fasilitasi dari FIB terhadap anggota-anggotanya yang SKP-nya itu dinyatakan tidak memenuhi atau malah tidak ada di dalam portal skp.kemenkes.go.id. Itu saja mungkin Bapak. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Rofi Udin. Jadi silakan dari Presidium ada pertanyaan terkait kecukupan SKP, di mana di sini harus apabila belum terpenuhi yang dalam surat edaran tersebut dinyatakan bahwa kembali kepada organisasi profesi masing-masing. Nah, berhubung organisasi profesi sudah tidak satu lagi, silakan mungkin dari FIB kebijakannya seperti apa, rekan Presidium. Baik Pak Ilham, karena yang buka mic sepertinya saya dulu untuk menanggapi. Baik Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari yang skp.kemenkes.go.id itu sudah sangat jelas kalau memang kecukupan SKP-nya kurang, maka bisa untuk mengikuti pelatihan atau seminar yang ada di Pelataran Sehat. Nah, kami yang dari FIB mengarahkan anggota-anggota kami untuk mengikuti pelatihan atau seminar yang memang sudah terselenggara di Pelataran Sehat. Nah, di Pelataran Sehat itu sudah sangat banyak sekali pelatihan maupun seminar yang sesuai begitu, di mana SKP-nya itu adalah SKP Kemenkes begitu Bapak. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan terkait bagaimana nanti caranya pemenuhan
kekurangan SKP tersebut karena pemerintah sendiri sudah mempersiapkannya, tinggal kita masing-masing bisa mengaksesnya secara mandiri. Nah, memang yang jadi kendala itu adalah sebenarnya di mana kalau yang selama ini kita itu tidak pernah melaporkan SKP kita di portal sistem pelaporan online. Kalau di tenaga kesehatan itu namanya ada Siporlin, maka SKP yang dikumpulkan itu tidak akan bisa muncul saat dicek di skp.kemkes.go.id itu tadi. Nah, makanya tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengatasi hal tersebut, yaitu tadi jalannya adalah dengan melakukan menyertakan semua bukti-bukti SKP yang sudah dipunyai saat akan perpanjangan SIPA, kemudian dilampirkan surat pernyataan yang ada juga di SE yang kemarin yang di-share terakhir itu sebagai salah satu sarana untuk self declare begitu, Bapak. Mungkin dari presidium yang lainnya mau menambahkan? Ya, silakan Pak Apoteker Rofi. Tambahnya sedikit sekali saja. Menambahkan yang disampaikan oleh Apoteker Lia. Jadi Pak Rofiuddin, untuk bukti realnya ya sekali lagi ya kita masih dalam masa segala sesuatunya untuk dipersiapkan. Maka yang menjadi komitmen kami di awal itu intinya jangan sampai masyarakat itu terganggu fasilitas pelayanan kesehatannya, terutama yang berkaitan dengan akses obat kepada sarana prakteknya apoteker. Nah, untuk ini maka bagaimana menilai SKP-nya tadi? Yaitu tadi Bapak mungkin bisa dicek secara manual terlebih dahulu. Tentunya nanti berbarengan dengan SE-nya itu ya, self declare-nya itu, apoteker yang bersangkutan akan juga menyertai lampiran-lampiran SKP yang sudah dikumpulkan. Sumbernya dari mana? Sumbernya satu, melalui seminar atau kegiatan event-event ilmiah. Melalui kegiatan yang kedua, bisa jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti profesi. Melalui yang ketiga, sumbernya dari mana? Jam praktek apoteker yang bersangkutan. Nah, seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Apoteker Rofi. Mungkin ada tanggapan balik Pak dari Pak Rofiuddin? Terima kasih banyak, informatif sekali. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada rekan-rekan dari Dinas Kesehatan atau PTSP kabupaten lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Karena undang-undang baru ini memang butuh percepatan dan juga terdesak oleh waktu karena juga para nakes butuh juga legalitas untuk berpraktek. Saya kira di lapangan memang pasti banyak kendala, banyak hal yang memang belum begitu jelas bagaimana solusinya, tapi surat edaran dari Menteri memang sudah keluar terkait SIP tersebut, SKP juga. Saya harapkan mungkin ada kolaborasi dari semua pihak yang terkait. Ada lagi mungkin yang dipertanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya. Ya, silakan. Mohon izin bertanya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Ya, Ya, terima monggo. kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek bagian perizinan praktek. Jadi seluruh praktek, bukan hanya SIPA tetapi seluruhnya ada di kami. Yang pertama kami ingin menyampaikan berkaitan dengan bagaimana perizinan di Kabupaten Trenggalek sejak Undang-Undang 1723 didok Pak tanggal 8 Agustus kalau tidak salah nggih. Itu kita sudah mulai action dan dalam perizinan rekomendasi OP itu sudah dihapus langsung. Jadi kita ada diskusi dengan Pemkab berkaitan dengan perizinan SIP. Yang kedua, untuk selanjutnya ketika rekom OP dihapus, ini perizinan kita sudah melalui online, namanya online Simpadu Bapak. Jadi masing-masing langsung mendownload Simpadu, kemudian mengupload seluruh
dokumen perizinan yang diminati. Di dalam SIPA ini ada beberapa yang mungkin masih ada kendala-kendala seperti itu ya. Jadi kalau dulu itu kita dari Kom OP sehingga eh, masing-masing anggota apoteker ya, itu harus maju dulu ke IAI, kemudian ketika OP dihapus ini mereka langsung bisa upload dokumen. Kemudian untuk SKP, karena di dalam undang-undang itu syarat izin itu ada 3, yakni STR, tempat praktek, dan SKP jika ada perpanjangan. Kami itu ada beberapa kendala. Kemarin kita menunggu PP dan PMK-nya yang belum ada, sehingga secara detail dasar yang kita pakai di dalam perizinan itu belum eh, bisa kami tuangkan di sana, sehingga kami masih menunggu dan SKP tersebut belum kita tuangkan di dalam Simpadunya. Nah, ini kemarin ada SE yang mengatur tentang SKP tersebut, di mana kalau ini nanti mohon izin dijelaskan. SKP, kalau saya lihat yang sudah keluar, OP-OP yang sudah keluar itu SKP ditandatangani oleh Ketua OP Pusat. Jadi berarti kita di dalam Simpadunya nanti, perizinannya nanti, persyaratannya berarti SKP yang dikeluarkan tersebut harus dibubui oleh TTD Ketua Umum Organisasi Pusat, begitukah? Seperti itu yang pertama. Jadi kalau misalnya tidak ada TTD dari organisasi pusat, kita masih belum legal, gitu nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, pada edaran juga dituangkan bahwa setelah diupload atau ada dokumen resmi SKP dari pusat yang ditandatangani oleh pusat, ada lagi pernyataan dari Nakes bahwa SKP tersebut adalah terbukti benar, dan jika ada kesalahan maka siap untuk dilakukan pencabutan SIP-nya, seperti itu. Itu ada di dalam SE. Nah, yang ketiga yang kami tanyakan, karena secara digital pelatihan-pelatihan itu sudah banyak ya Bapak, jadi tidak hanya dari OP saja, berarti anggota profesi yang mencari SKP secara sah tidak harus OP yang mengadakan, tetapi dari manapun bisakah diakui, begitu. Itu yang kami tanyakan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu dari Dinkes Trenggalek. Bisa langsung saja mungkin dari Presidium untuk menanggapi terkait pertanyaan dari beliau. Silakan. Baik, Saya dulu Pak Ilham ya. silakan Pak Ismail. Oh ya, maaf ini tidak on kamera. Terkait dengan SKP, dari yang saya jawab pertanyaan ketiga langsung saja ya. Yang setahu dan sependek yang saya tahu bahwa yang namanya SKP itu sesuai dengan surat edaran itu dan undang-undangnya sendiri, dan yang diterangkan juga oleh kalau tidak salah kemarin itu, jadi sepanjang SKP itu diakui oleh Kementerian Kesehatan, maka SKP itu sah dan berlaku. Jadi persyaratannya adalah pengakuan dan pengesahan dari Kementerian Kesehatan. Kemudian terkait pertanyaan yang tentang tanda tangan itu tadi, kembalinya karena dalam transformasi undang-undang ini, transformasi sistem kesehatan ini, peran sentral itu diperankan oleh Kementerian Kesehatan, maka semua hal yang terkait dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis itu dikelola langsung oleh Kementerian Kesehatan. Maka termasuk dalam hal ini adalah SKP. Jadi peran
organisasi profesi dalam hal ini sebagai organisasi yang mengkoordinir atau tempat berkumpulnya para tenaga kesehatan atau tenaga medis yang kewenangannya tidak lagi seperti undang-undang seperti lagi masa sebelumnya, sehingga apa yang terjadi sebelumnya yang seperti diterangkan oleh Ibu tadi bahwa ditandatangani oleh ketua OP apa segala macam itu nampaknya saat ini itu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah jika pernyataannya jika SKP itu dikeluarkan oleh Kementerian diakui dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan, itu saja ininya, mau dikeluarkan oleh OP atau lainnya, mau ditandatangan oleh ketua OP atau yang lainnya, maka SKP itu sah dan berlaku jika diakui oleh Kementerian Kesehatan. Untuk sementara itu Mas Rofik silakan. Baik. Silakan Bang Rofik. Ya, menambahi yang disampaikan oleh Pak Ismail, mohon maaf, dari Ibu siapa ya tadi? Kelihatannya belum berkenalan Ya, dari terima Dinkes kasih. Trenggalek. Saya Ibu Istingana, Bapak, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek. Ibu Isti Ana. Istingana, ya Ibu Isti, ya. Oh, ya. Baik Ibu Istingana, terima kasih sekali. Ya. Bapak Pertanyaannya, menyambung dari ini jawaban Bapak tadi, nggih, karena ini monggo. kami kan sedang membuat draft SP yang terbaru sesuai undang-undang setelah SKP ini ada. Jadi kemarin itu memang ada bermacam-macam. Kalau saya lihat dari OP ini untuk SKP, ada yang dibubuhi tanda tangan, misalnya ini dari Ahli Gizi Indonesia, itu ditandatangani oleh Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia seperti itu. Terus kemudian barangkali nanti apakah semua bubuhan tanda tangannya tersebut adalah ketua umumnya seperti itu. Jika tadi dijelaskan tidak harus oleh ketua umumnya, tetapi sudah dikeluarkan oleh kementerian sudah sah, itu nanti kami beda lagi membuat persyaratannya di dalam SIP begitu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu yang terhormat Ibu Istingana. Nah, sesuai dengan yang diinformasikan oleh Kemenkes, ya Ibu ya, pedomannya adalah tanggal 12 Januari. Itu yang pertama. Kalau SKP yang dipakai untuk pemenuhan dalam rangka mengurus perizinan perpanjangannya tadi, itu SKP-nya itu sebelum 12 Januari, ya, maka itu memang masih ada ruang untuk SKP-SKP dari organisasi profesi. Artinya, selama itu diterbitkan oleh organisasi profesi, maka SKP-nya kepake sebelum tanggal 12 Januari mundur sampai 5 tahun ke belakang. Seperti itu. Nah, kalau setelah ini tanggal 12-nya itu tanggal 12 Januari ke depan, maka SKP-nya itu Kementerian Kesehatan sudah memfasilitasi melalui web pelataran sehat yang tadi disebutkan juga Ibu. Jadi di web pelataran sehat itu sudah ada banyak di sana. Nanti Ibu juga bisa melihat untuk cross check ya. Pelatihan-pelatihan yang ada di sana itu sudah disediakan untuk apoteker, terus kemudian untuk dokter, untuk perawat. Lah mereka tinggal akses saja pelatihan-pelatihan itu. Nah, mereka tinggal tonton videonya, terus kemudian ada tugas di situ dikerjakan, nanti akan dapat SKP. Nah, SKP itulah yang tadi dinyatakan sebagai SKP yang saat ini salah satu contoh yang sudah ada SKP yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga kalau yang setelah tanggal 12 Januari, maka dinas sebenarnya tinggal sama-sama mengakses saja di situs atau di webnya Pelataran Sehat salah satunya. Karena mereka bisa mendapatkan banyak SKP dari situ. Dan free. Kebetulan juga anggota-anggota kami arahkan ke sana. Saat ini sudah mulai mengumpulkan nyicil SKP-nya itu sudah lumayan banyak. Ada yang dapat 3, ada yang bahkan sudah dapat 7 juga, Ibu. Begitu Ibu Istingana. Semoga iya, menjawab. iya Bapak.
Ya, terima kasih sekali, ini pelajaran yang baik karena besok rencana kan ada pertemuan dengan OP terkait dengan SKP, jadi ini mungkin bisa kami jadikan sumber sumber informasi. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih kembali. Berkah selalu untuk Ibu. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, demikian dari penjelasan dari rekan-rekan dari Presidium Nasional. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan kembali terkait mungkin SKP, SIP ya sesuai dengan surat edaran yang terbaru dan bagaimana untuk langkah-langkah ke depan dari FIB seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin dari rekan Presidium FIB daerah provinsi ada yang ingin menyampaikan terkait hal mungkin kendala atau apa sebagai dalam pengurusan tersebut sehingga bisa ada kejelasan yang disampaikan dari pihak Dinkes maupun dari PTSP. Monggo silakan. Dari PTSP Lombok ya, Lombok Timur ya. Silakan Pak, sampaikan mungkin langsung ke forum biar bisa langsung ditanggapi. Monggo Pak. Bisa open mic mungkin. Ya. Mungkin bisa jadi kendala di ini sinyalnya Pak, makanya Oke disampaikan ya. lewat chat. Silakan Boleh mungkin di langsung ditanggapi ya. Ini terkait apakah yang untuk baru. penerbitan SIP baru tidak memerlukan SKP. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya, logikanya begini, surat izin praktek. Kalau mereka baru ya, baru mau berpraktek, artinya kan sebelumnya itu memang belum pernah praktek, gitu kan ya. Kalau belum pernah praktek, ya otomatis mereka yang baru mengurus izin ini, kan otomatis belum memiliki segala kegiatan yang berhubungan dengan pendukung prakteknya, pembelajarannya, dan lain sebagainya. Maka untuk surat izin praktek yang baru, itu di undang-undang disebutkan yang pertama syaratnya adalah sudah memiliki STR, ESTR ataupun STR yang masih berlaku. Yang kedua adalah tempat praktiknya. Nah, seperti itu. Jadi hanya dua itu saja. Sedangkan untuk SKP-nya ini diberlakukan bagi yang sudah berpraktek. Bagi yang sudah berpraktek, kemudian akan memperpanjang. Karena kan SIP ini setiap 5 tahun ya. Setiap 5 tahun, kemudian ketika sudah habis, dia harus memperpanjang. Nah, dalam praktek 5 tahunnya ini, tentunya apoteker yang bersangkutan ketika praktek ini kan mereka banyak mengikuti berbagai macam kegiatan yang sifatnya kegiatan yang event-event ilmiah seperti itu, event-event yang sifatnya bakti sosial yang dilakukan oleh profesi atau bersama dengan organisasi profesi. Terus kemudian event pembelajaran yang dilakukan di pelatihan training-training begitu. Terus kemudian juga jam prakteknya itu juga bagian dari SKP-nya. Maka untuk yang SIP-nya itu perpanjangan yang sebelumnya karena sudah praktek, maka di situ pasti ada syarat kecukupan SKP. Itu yang untuk perpanjangan. Tapi yang baru ya tentunya hanya itu tadi jelas tempat prakteknya sudah terregistrasi oleh negara bahwa yang bersangkutan itu memang profesinya sebagai nakes atau tenaga medis. Dalam hal ini mungkin karena kami di apoteker yang bersangkutan sah sebagai apoteker yang sudah terregistrasi di negara melalui STR atau ESTR yang saat ini sudah berlaku seumur hidup. Demikian Pak Ilham, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Apoteker Rofiq ya. Jadi ada perbedaan memang Bapak Ibu bagi SIP yang baru mulai dan SIP perpanjangan.
sesuai dengan peraturan yang terbaru sudah disampaikan tadi oleh Bapak Apoteker Raufik. Silakan mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin lebih bertanya lagi tentang FIB di daerah seperti apa, atau mungkin juga tentang yang isu hangat yang memang surat edaran menteri itu yang paling trending sekarang di apoteker. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Ilham, mohon izin untuk nambahkan juga. Ibu Bapak sekalian, mungkin kami FIB saat ini juga sudah ada di beberapa daerah. Jadi kami juga mohon izin, mohon kula nuwun ya kalau dalam bahasa Jawanya ya, sebagai bagian dari etika yang ada di kita. Kemarin kita juga sudah datang kepada Kementerian Dalam Negeri, maka Kementerian Dalam Negeri seperti tadi yang juga kita sampaikan di awal, itu mengamanatkan kepada kita untuk membangun relasi dan berkoordinasi lebih lanjut kepada pemerintah daerah, stakeholder yang ada di daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dan kota, sehingga terbentuk sinergisme yang lebih optimal. Nah, dalam hal ini tadi saya melihat di Trenggalek yang disampaikan oleh yang terhormat beliau Ibu Istingana, kami mohon izin ketika nanti misal di daerah-daerah itu kami juga mohon dikabari andai kata memang kita butuh untuk berkoordinasi ya agar sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia kesehatan, lebih khususnya sumber daya apoteker yang di daerah itu bisa berkontribusi terhadap daerah, juga berkontribusi terhadap pemerintah daerah di bidang kesehatan. Mohon kami juga bisa diinfokan Ibu, diinfokan melalui WA boleh undangannya, ataupun diinformasikan melalui email juga monggo, agar kalau misalnya memang kita diperkenankan hadir dalam rangka bisa berkontribusi aktif dalam, sekali lagi, organisasi profesi ini membantu kelancaran Bapak Ibu sekalian di stakeholder pemerintahan untuk melakukan koordinasi-koordinasi. Seperti itu Pak Ilham. Mungkin ya sekalian aja mumpung berkumpul di sini kita sampaikan. Semoga nanti FIB yang di daerah juga bisa hadir untuk hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Apoteker Raufik. Memang perkembangan FIB cukup progresif ya. Belakangan ini seiring dengan surat edaran yang terbaru, dengan semangat tahun baru juga, FIB mulai bermunculan. Yang terbaru memang dari daerah Jawa Timur, Madiun Raya, Sidoarjo Raya, dan sebentar lagi mungkin akan menyusul di daerah-daerah lain. Oleh karenanya mungkin Bapak Ibu bisa kita silaturahmi lanjutan nanti secara kopi darat. Oke Bapak Ibu, masih ada yang perlu disampaikan kira-kira? Saya buka sesi terakhir. Oke, apabila memang oke, satu pertanyaan terakhir mungkin ada. Kira-kira dari Bapak Ibu Dinas Kesehatan atau PTSP ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri? Baik, tak terasa obrolan diskusi interaktif kita cukup menarik ya pagi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara perkenalan hari ini bersama Presidium Farmasis Indonesia Bersatu yang merupakan OP apoteker baru di Indonesia, banyak hal positif yang kita dapatkan untuk bisa berkolaborasi dan sinergi ke depannya. Demikian acara hari ini, saya Apoteker Ilham Hidayat, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya tutup acara Zoom meeting hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu, wabarakatuh. terima kasih. Silakan Terima untuk kasih disalin. Bapak Ibu sekalian. Sukses untuk kegiatannya hari ini. Berkah selalu. Amin amin. Amin. Juang ngumpul bareng rumah sakit. Ada itu juga. Foto bersama.
Karena anggarannya nggak ada lagi buka UKM. Foto bersama udah dari tadi Bu, udah difoto kayaknya. Ulang tahun murung. Ada lagi. Saya kan ulang tahun Ulangi lagi lah, ulangi. Saya menyajikan Diulang ya Pak Erwin. Ya, ulang lagi, ulang Foto lagi. bersama Pak Erwin. Pak Erwin, diulang. Apa yang diulang, Ibu? Mau foto bersama katanya. Link presensi, jangan lupa link presensi. Oh, belum presensi. Ya, ya. Bapak Ibu bisa isi link presensi dulu. Share ulang Pak, hilang Pak. Mohon izin saya kirimkan materi perkenalan tadi di kolom chat ya. Link presensi Pak. Baik, Bapak Ibu, link presensinya sudah ada di kolom meeting chat ya. Bapak Ibu silakan untuk diklik saja. Di meeting chat sudah di-share untuk link presensinya. Profil sudah saya upload di kolom chat, silahkan. Mungkin diperlukan bagi Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan dan BPOM PTSP. Terima kasih. Itu ada. Ada yang prakteknya banyak. Semakin banyak. Oke, terima kasih. Kita akhiri meeting Zoom hari ini ya. Terima kasih.